Siapa yang akan melakukan penembakan Jaya Guntur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Bupati Pati Sudewo kembali menjadi sorotan. Setelah sempat didemo warga Pati karena menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250%, kini Sudewo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kabar operasi tangkap tangan diungkap KPK pada Senin 19 Januari 2026. Lembaga anti rasuah mengonfirmasi jika Bupati Sudewo menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi senyap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diperiksa secara intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus usai terjaring operasi senyap. Setelah menjalani pemeriksaan, Sudewo dibawa ke Jakarta pada Senin malam 19 Januari 2026. Budi mengatakan Sudewo melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Belum bisa dipastikan perkara dugaan korupsi ini berkaitan dengan suap atau pemerasan. Berkenaan dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati, pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Sudewo diduga mematok harga agar seseorang bisa menempati jabatan-jabatan seperti kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa. Namun KPK belum merinci berapa nilai yang dipatok Sudewo. Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang dalam bentuk rupiah. Nilai barang bukti uang itu mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Sudewo turut diamankan bersama 7 orang lainnya, diantaranya 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Sebelum terjaring OTT KPK, Sudewo menjadi sorotan karena menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Kebijakan tersebut disepakati pada Mei 2025. Sudewo beralasan kenaikan tarif PBB dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan setelah mendapat desakan keras dari masyarakat. Meski telah dibatalkan, lomba aksi protes dari masyarakat Pati tetap bergulir. Hingga kemudian, masyarakat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Gerakan masyarakat yang menamakan Pati Bersatu menuntut pemakzulan terhadap Bupati Sudewo atas rangkaian kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Meski Bupati Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB P2, warga Pati menilai langkah tersebut tidak cukup untuk meredam kekecewaan. Aspirasi warga Pati terkait pemakzulan Sudewo saat itu diakomodasi DPRD Kabupaten Pati yang langsung menggelar rapat paripurna untuk membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Saat itu terdapat 7 fraksi DPRD Pati yang setuju dengan pansus hak angket, di antaranya fraksi PDIP, PKB,
P3, PKS, Demokrat, Golkar, termasuk Partai Gerindra yang mengusung Sudewo. Namun, DPRD Kabupaten Pati pada akhirnya tidak memberikan rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada Bupati Sudewo. Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan usulan pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju. Jika dilihat berdasarkan fraksi, hanya fraksi PDIP yang seluruh anggotanya menyatakan setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Sementara fraksi lainnya memilih tidak mendukung dan hanya meminta Sudewo melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang diambil. Sekian headline inews.id hari ini. Update terus berita-berita terkini di inews.id. Saya Aditya Pratama, sampai jumpa.